Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya kita sudah diberi kesehatan ya. Oke, hari ini kita akan belajar berpikir komputasional dan kecerdasan artifisial. Oke. Sebelum ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Oke. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni rahma. Amin. Oke, setelah itu kita absen terlebih dahulu ya. Oke, Alia Alifah, Amanda Zahra, Atalia Akila, Kalista Nijananda, Lia Akila, Filsa Hafia, Firyal Faik, Sin, Kina Nisa, Hana Intan, Isa Nur Afiko, Kaisya Aulia, Khaira Putri, Kansa Afanin, Lufena Salvia, Najwa Istiqomah, Nariswari Hayuning, Nur Syafika, Raisa Munazah, Syakira Jenis, Syifa Aulia, Silviana, Safiko, Valerina. Sakit? Oke, kita doakan semoga Valerina cepat sembuh dan bisa bergabung dengan kita semua ya. Amin. Oke, Ulan, Yasmin, Yulisar Osik, Zahra Ainunisa, Saskia Indah. Ya. Kemudian kita Bapak mau tanya, bagaimana emosi dan perasaanmu hari ini? Ayo, bahagia atau semangat atau bingung? Bahagia. Oke. Ada yang bingung? Nggak ada ya? Atau ada yang lagi sedih? Patah hati mungkin? Nggak ada ya? Ya, nggak boleh ya. Ya. Jadi bahagia semua, alhamdulillah. Oke. Setelah itu kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, silakan perwakilan salah satu untuk menjadi dirijen. Oke. Ya, silakan berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah Darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan berdiri, duduk kembali. Ya. Nah, untuk menumbuhkan semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Oke. Jika saya bilang nanti konsentrasi, nanti jawabannya apa? Konsentrasi dimulai. Oke, paham? Oke, kemudian jika saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, ya gitu ya. Nanti misalkan saya bilang tepuk 1, nanti kalian tepuk 1. Kemudian jika saya bilang tepuk 2, nanti kalian tepuk 2 kali. Kemudian jika saya bilang tepuk 3 kali, kemudian kalian tepuk 3 kali ya. Oke, siap? Siap. Konsentrasi. konsentrasi dimulai. Tepuk 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1. Oke ya, kalian sudah berkonsentrasi ya. Oke, artinya kita semangat untuk belajar. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mengingat kesepakatan belajar ya. Kita kan pertemuan pertama kan sudah menyepakati kesepakatan belajar. Yang pertama apa? Hadir tepat waktu. Kalian sudah hadir tepat waktu. Oke. Kemudian menyiapkan buku sebelum pembelajaran. Oke, bagi yang belum silakan disiapkan dulu bukunya. Bukunya siapkan dulu. Oke. Yang di tas silakan dibuka. Oke. Sudah semua? Sudah semua? Oke, kemudian selanjutnya tidak boleh bermain HP saat pelajaran kecuali diizinkan. Oke, silakan bagi yang HP-nya ditutup terlebih dahulu. Oke, diamankan terlebih dahulu. Kemudian saling menghormati antar sesama guru dan teman. Ya, kalian sudah melaksanakan dengan baik. Kemudian tidak boleh tidur saat pelajaran berlangsung. Ya, karena tadi udah semangat, berarti kita tidak boleh tidur ya. Nah, tujuan pembelajaran, ada yang ingin membacakan tujuan pembelajaran? Saya. Oke. Silakan Mbak, bacakan. Tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran ini peserta Diharapkan mampu. Pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Kedua, mengidentifikasi komponen utama Berpikir komputasional. Ketiga, menjelaskan pengertian jenis dan contoh penerapan kecerdasan artifisial. Terakhir, menggunakan langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran kali ini
Yang pertama, setelah pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Oke, yang kedua, mengidentifikasi komponen utama berpikir komputasional. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian jenis dan contoh penerapan kecerdasan artifisial. Oke. Dan yang terakhir, menggunakan langkah berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sederhana ya. Jadi nanti kita akan menerapkan tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, selanjutnya ini pertama asesmen awal. Kita menggunakan Kahoot. Silakan kalian buka HP-nya. Oke. Kita akan melakukan asesmen awal terlebih dahulu menggunakan Kahoot. Ya. Oke, silakan scan barcode-nya atau kalian bisa menggunakan PIN ya. Menggunakan PIN. Kalian bisa menggunakan Google Lens ya di HP kalian. Menggunakan Google Lens. Oke, baru 4, 5. Oke. Usahakan nama kalian ya, jangan nama yang lain. Nama panggilan saja sesuai nama kalian. Kalian bisa ganti emoticon juga ya di situ ya. Untuk tampilan profil kalian. Oke, ada berbagai macam emoticon untuk profil. Oke. Baru 20 yang lain? Silakan di-scan atau bisa menggunakan PIN. PIN-nya yaitu 52729. Silakan bergabung. Kalau kurang dekat, silakan kalian bisa maju untuk menyekan. Ya. Oke, 23. Ada yang belum atau ada yang bermasalah? Sudah semua? Atau ada yang belum? Sudah memilih ini emoticon untuk profil kalian? Ya. Oke, ada yang keluar? Udah semua? Oke, baru 22. Yang belum siapa? Udah semua? Sudah? Oke. Siap dimulai? Siap. Ya, kita mulai ya. Oke, pertanyaan pertama. Asesmen awal. 3, 2, 1. Silakan dimulai. Kuis. Apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Oke, waktunya 20 detik ya. Metode menyelesaikan masalah dengan teknik informatika atau proses menghitung manual, cara menghafal rumus atau menggunakan komputer. Oke.
Jawabannya benar ya. Ada yang jawab cara menghafal rumus. Ya. Oke, lanjut ya. Bentar. Nah, yang pertama siapa ini? Yulis. Oke, Yulis dengan poin 912 disusul oleh Alia dan Atalia. Oke, lanjut. Berikut ini yang bukan komponen utama berpikir komputasional adalah pattern recognition, decomposition, machine learning atau algoritma. Oke. Yang bukan kira-kira apa? Lanjut. Apa? Kecuali machine learning ya. Ada yang jawab pattern 5 anak, kemudian algoritma 5 anak. Oke. Oke, untuk skornya Yulis masih memimpin ya dengan poin 1797. Kemudian ada Zaskia, Jenis, Nur Sofika dan Tias. Oke, ayo lebih semangat lagi. Nah, kuis ketiga. Nilainya double poin. Oke, contoh dekomposisi adalah membagi tugas pentas ini menjadi bagian kecil, menghafal poin ujian, menentukan rute, atau menghasilkan detail yang tidak penting. Ayo. Jawabannya apa? Membagi tugas pentas seni menjadi bagian-bagian kecil. Oke. Semuanya menjawab 20 ya. Oke, lanjut. Poinnya Zaskia memimpin sekarang ya. Oke, kemudian Vika, Pilse, Jenis dan Tias. Oke. Nilainya langsung naik ya. Oke, pertanyaan keempat. Pattern recognition adalah pattern recognition. Oke. Pattern recognition. Jawabannya apa? Mengenali pola atau kesamaan dalam data. Oke. Kebanyakan yang jawab menyusun langkah-langkah ya. Menyusun langkah-langkah. Oke. Ini penyajian saya ini ya. Pattern recognition. Poinnya kita lihat. Oke, Zaskia masih memimpin. Kemudian Ainun ya jadi naik ya. Hanin, Jenis ya masih ada. Vika turun ya. Vika turun. Oke. Yuk lebih semangat lagi. Abstraction digunakan untuk apa ya kira-kira ya? Membuat algoritma, menyalin semua data, memecah masalah besar, atau mengambil informasi yang relevan. Oke, waktunya 20 detik. Abstraction atau abstraksi. Jawabannya apa? Mengambil informasi yang relevan atau yang penting ya, dan mengabaikan yang tidak perlu. Ada yang menjawab apa? Memecah masalah besar. Oke. Ada 7 orang ya yang menjawab memecah masalah ya. Kemudian ada yang membuat algoritma, itu 3 orang. Oke, lanjut. Nah, posisinya Vika jadi naik ya. Pilse juga naik posisinya. Zaskia masih memimpin dengan 5.458 poin. Semangat ya. Oke, lanjut pertanyaan ke-6. Urutan langkah yang membuat mie instan adalah contoh dari abstraksi, dekomposisi, algoritma, atau pattern recognition. Oke. Oke. Oke, udah ya. Jadi urutan langkah membuat mie instan
adalah contoh dari algoritma. Oke. Ada yang salah? Dekomposisi yang jawab 16 orang. Waduh, banyak banget. Oke. Oke. Zaskia masih memimpin. Zaskia mana? Oke, Zaskia. Oke, Hanin jadi nomor 2 ya, naik ya. Kemudian Ainun masih, kemudian Julis jadi naik. Oke. Kemudian yang terakhir Vika. Vika masih ya, masih di urutan 5 besar. Oke, pertanyaan ke-7. Double poin. Ayo. Poinnya jadi 2. Kecerdasan buatan pertama kali diperkenalkan pada tahun Oke. Tahun berapa kira-kira? Ada yang jawab 8 yang benar ya. Alhamdulillah. Ada yang jawab 5, ada yang 8, ada yang 5. Nih, 5 orang. Aku ngituinnya yang paling terakhir karena aku kira tuh AI itu baru-baru ini. Oh, gitu. 19, 5, 6. Oke, ternyata udah lama banget ya. Nanti saya mati. Oke. Ainun jadi naik. Ainun mana? Oke, Ainun. Kemudian Zaskia. Vika jadi naik. Oke, urutan nomor 3 Filza naik ya, jadi nomor 4. Dan yang terakhir ada Hanin. Oke ya, lanjut. Pertanyaan ke-8. Jenis AI yang hanya ahli di satu bidang adalah Apaan ini, Jo? Api Asi Agiani. Ayo. Ani ya, Ani ya. Yang jawab Ani ada 11 orang. Oke. Yang jawab Ani adalah 11 orang. Oh, itu jaringannya. Iya, apa-apa wis, apa. Oke. Yang jawab Agi ada berapa orang? 8 orang ya. Jawab Agi. Siapa aja? Yang Ani ada berapa? 11 ya. Oke. Oke, skornya Vika jadi naik. Filza. Nomor 3 Iza. Iza naik ya. Zaskia. Yang pertama tetap masih Ainun. Oke. Ainun. Lanjut 9. Contoh penerapan AI di bidang pendidikan. Nah, ini gampang nih, harusnya gampang. Bermain game online, membuat mie instan, menggambar manual, membuat soal. Oke. Di bidang pendidikan. Oke, ada yang salah nggak? Nggak ada ya. Oke, jadi membuat soal otomatis ya. Jadi AI dapat digunakan untuk membuat soal ya secara otomatis. Oke, lanjut skornya. Masih sama ya. Dapat strike Nun. Ainun mendapatkan 3 kali ya strike ya. Pertanyaan 10. YouTube dapat merekomendasikan video karena AI mampu apa? YouTube dapat merekomendasikan video kalian untuk tontonan selanjutnya karena mampu apa? Menghafal semua video atau yang lain? Oke, jadi untuk itu jawabannya adalah mengenali pola tontonan pengguna ya. Jadi misalkan kalian sebelumnya nonton misalkan video bola, nanti selanjutnya ada video bola lagi tuh yang direkomendasikan oleh AI. Skornya, nah Zaskia jadi naik ya nomor 2. Kayak Ainun masih pertama dengan 9.000, kemudian Vika, Filza, Hani. Dulu is back.
Oke, benar atau salah? Berpikir komputasional. Apa? Belum masuk lah. Belum masuk. Oke, yang Belum masuk. Masalah modal kali nggak bisa Mak. nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Koneksi, coba dimatiin lagi terus ini lagi. Jaringannya. Nggak bisa sambungan wifi Pak. Ya aku nggak bisa. Nggak bisa. Oh, Asik sendiri. Times up. Ini memang tidak benar. oke ya, bentar ya. Iya. Oh, habis sih Pak. Oke, coba diganti datanya terlebih dahulu. Oke, sudah masuk kalian? Belum. Udah ya? Belum Pak. Aku keluar Pak. Ini Pak. Times up ini terakhir udah. Oke, gak apa-apa wis. Yo, ini pertanyaan. Tapi Pak. Oke ya. Ya, nggak apa-apa yang ada aja, yang ada aja. Ya, yang ada aja. Ya, lanjut. Yang ada aja. Ini 525 9 itu 525 729 729. Oke ya, jadi urutan dari mie instan gimana caranya? Pertama apa? Panaskan air, masukkan mie dan tuangkan bumbu. Oke. Ya, nggak masuk podium. Berapa soalnya? Ainun masih memimpin. Pika, Pilse, Hanin dan Iza. Oke, lanjut. Pertanyaan 13. Pattern recognition memandu kita apa? Mengabaikan detail, membuat langkah penyelesaian, mengenali kesamaan atau membagi masalah. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Mengenali kesamaan dan perbedaan dalam data. Ada yang salah? Ada yang salah? Oke, yang jawab mengabaikan detail ada 2. Yang membuat langkah ada 2 dan membagi masalah ada 1. Ya, skornya gimana? Nah, masih sama ya. Ainun, Vika, Pilsa, Hanin, dan Iza. Oke, pertanyaan ke-14. Contoh abstraksi dalam mencari rute tercepat ke sekolah adalah abstraksi. Jawabannya apa? Mengabaikan warna bangunan dan fokus pada kondisi jalan. Abstraksi apa ya tadi ya? Mengabaikan yang tidak penting ya. Nah, mengabaikan yang tidak penting dan mengambil yang penting atau relevan ya. Itu abstraction. Kebanyakan menjawab mengingat nama jalan. Oke ya. Lupa ya. Oke, abstraction. Oke, nah Hanin jadi nomor 3. Ainun, Vika, Hanin, Filsa, Iza. Ya. Nah, pertanyaan terakhir. Double point. Ayo. ChatGPT. Tara pada siap. Ayo. Asi, Agi, Ani, Api. Kepanjangannya nanti kita belajar ya. Nanti ada. Yang jawab Agi ada berapa? 11 orang. Yang jawab Ani 6 orang. Yang jawab Asi ada 4 orang. Dan yang terakhir Api. Oke. Kira-kira scoreboardnya gimana? Juara pertama siapa? Ini juara ketiga siapa? Ainun, nih tepuk tangan. Kedua, Filsa, nih tepuk tangan.
Dan yang pertama? Vito. Oke ya. Disusul oleh Isa, Hanin, dan yang lainnya. Oke ya. Ya, selamat untuk Vika, Filsa, dan Ainonya. Menjadi 1, 2, 3. Juara 1, 2, 3. Ya. Oke, nanti kita akan bermain game lagi ya. Lagi Pak. Nah, nanti. Lagi Pak. Oke ya, setelah kita melakukan asesmen, kita kembali ke materi. Ya udah main. Dah, nanti kita akan bermain game lagi di sini. Oke. Oke. Persepsi atau pertanyaan pemantik. Oke. Pernah nggak kalian tersesat di suatu kota? Pernah. Di kota mana kira-kira kalian? Jogja. Bandung. Oke. Kemudian kalian gimana ininya, apa namanya? Untuk menemukan jalannya gimana caranya? Pakai Google Maps ya. Jadi kalau kamu tersesat di kota baru, kemudian bagaimana cara menemukan jalan ke tujuan tanpa tersesat? Jawabannya pakai Google Maps ya. Tapi kadang nggak benar. Kadang nggak benar. Berarti sesuai titiknya ya. Ya, jadi untuk misalkan kalian tersesat, itu kita memakai suatu teknologi yang namanya Google Maps ya, untuk memudahkan kita perjalanannya menuju tujuan. Oke. Selanjutnya nah, pengertian berpikir komputasional. Ada yang ingin membacakan? Oke. Oke, silakan bacakan. Berpikir komputasional adalah metode menyelesaikan suatu persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer Atau informatika. informatika. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk pengertian berpikir komputasional adalah suatu metode menyelesaikan suatu persoalan atau masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Contohnya apa kira-kira? Contohnya apa kira-kira? Dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Absensi ya. Jadi yang awalnya kita menggunakan buku ya atau konvensional, kita bisa menerapkan menggunakan apa? Komputer. Contohnya kita bisa menggunakan Excel ya, atau kita bisa menggunakan fingerprint atau absen melalui aplikasi ya. Contoh lainnya apa kira-kira? Menggunakan prinsip teknik informatika atau ilmu komputer. Kalian pernah ini enggak? Pesen Gojek? Pernah. Kalian kalau misalkan pesen ke ojek pangkalan lama ya? Lama. Iya enggak? Untuk efisien gimana caranya? Pakai aplikasi. Namanya apa? Gojek. Nah, itu bisa juga merupakan contoh dari penerapan berpikir komputasional atau menggunakan teknik komputer ya, menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan teknik komputer. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke, jadi untuk 4 komponen utama berpikir komputasional itu ada 4 ya. Apa aja? Dekomposisi, kemudian Abstraksi dan algoritma. ya, jadi ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada pattern recognition atau pengenalan suatu pola. Kemudian yang ketiga ada abstraction atau abstraksi, kemudian yang terakhir ada algoritma. Oke ya.
Untuk yang pertama ada dekomposisi. Ada yang ingin membacakan? Oke, silakan. Dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah ditangani. Seperti masalahnya menyelenggarakan acara pentas di sekolah. Dekomposisinya adalah menentukan tema acara, menyusun daftar pengisi acara, menyewa panggung dan sound system, membuat undangan, menyusun jadwal acara, menyiapkan konsumsi untuk panitia dan peserta, serta menentukan petugas keamanan dan kebersihan. Oke, terima kasih ya. Jadi untuk dekomposisi adalah memecah masalah yang awalnya besar menjadi bagian-bagian kecil ya, agar lebih mudah ditangani. Contohnya apa? Contohnya kita akan menyelenggarakan acara pentas seni di sekolah ya. Kemudian kita bagi menjadi bagian-bagian kecil. Di sini menentukan tema acara ya. Jadi yang pertama kita menentukan tema acara terlebih dahulu, kemudian menyusun daftar pengisi ya. Nanti yang isi siapa gitu ya. Kemudian kita menyewa panggung dan sound system. Ada yang membuat undangan juga, ada yang menyusun jadwal acara, dan ada yang seksi konsumsi ya. Dan menentukan keamanan dan kebersihan. Kenapa itu penting? Kira-kira kenapa? Apa? Kenapa? Supaya acaranya berjalan dengan lancar. Karena dibagi-bagi untuk tugasnya ya. Oke, jadi kenapa ini penting? Kalau semua dilakukan sekaligus tanpa dibagi, nanti panitia akan bingung. Contoh lainnya apa kira-kira? Yang di sekitar kita, contohnya apa? Nah, itu ya. Jadi untuk misalkan kita ada bakti apa? Kebersihan. Kemudian ada yang menghapus papan tulis. Nah, itu dibagi ya tugas-tugasnya. Ada yang menyapu lantai. Kemudian ada yang apalagi? Ngepel ya, membersihkan jendela ya, dan yang lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari dekomposisi. Jadi yang awalnya besar, contohnya di kelas ya, di kelas. Kemudian kita bagi per bagian yang lebih kecil agar lebih mudah ditangani ya. Contohnya tadi ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu lantai dan seterusnya ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, udah paham ya. Jadi dekomposisi singkatnya memecah masalah besar itu menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah ditangani. Oke, lanjut. Pattern recognition atau pengenalan pola. Ada yang ingin membacakan? Oke, silakan. Pengenalan pola. Mengenali pola atau kesamaan dalam kumpulan data atau masalah. Masalah, seorang siswa sering terlambat masuk sekolah. Data, Senin terlambat, Selasa tepat waktu, Rabu terlambat, Kamis tepat waktu, Jumat terlambat. Terlambat selalu terjadi saat jadwal pelajaran pertama adalah matematika. Kesimpulan, siswa mungkin berangkat lebih lambat saat hari matematika karena dengan alasan tertentu, misalnya kurang semangat atau belum siap materi. Oke, makasih ya. Jadi untuk pattern recognition ya, atau pengenalan suatu pola, itu mengenali pola atau kesamaan dalam suatu masalah ya. Jadi ketika ada masalah, kita harus menemukan suatu polanya terlebih dahulu. Contohnya apa? Nah, di situ contohnya seorang siswa sering terlambat masuk ke sekolah. Kira-kira kenapa? Tidak suka matematika. Tidak suka pelajaran matematika. Nah, untuk datanya kita lihat polanya terlebih dahulu ya. Pada hari Senin itu terlambat. Kemudian pada hari Selasa itu berangkatnya tepat waktu.
Pada hari Rebo terlambat, pada hari Kamis tepat waktu, dan pada hari Jumat terlambat. Nah, kita lihat dari polanya terlebih dahulu ya. Jadi untuk pattern recognition-nya adalah terlambat selalu terjadi saat jadwal pelajaran pertama adalah matematika. Ya. Jadi misalkan ada pelajaran matematika, itu orang tersebut akan terlambat masuk ke sekolah. Mungkin karena berangkatnya lebih lambat saat hari matematika karena alasan tertentu. Contohnya kurang semangat atau belum siap materi. Kira-kira contoh lain apa? Misalkan kalian terlambat itu karena apa? Macet. Bangun kesiangan. Karena apa? Begadang. Nah, itu kita bisa melihat polanya ya. Ya, ada yang lain? Macet kenapa? Ya kan banyak yang ini kan. Banyak? Yang datang sekolah juga. Jam kerja. Ada kereta lewat. Nah, itu bisa melihat suatu polanya ya. Tadi polanya ada kereta, misalkan, terus ada yang lainnya. Oke. Untuk manfaatnya, nah, pola ini bisa digunakan untuk mencari solusi yang tepat ya. Seperti tadi ya. Kita bisa mencari solusi yang tepat dengan mengidentifikasi atau mengenali pola dari suatu masalah. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, lanjut ya. Nah, yang ketiga abstraction atau abstraksi. Ada yang ingin membacakan? Oke. Abstraksi yaitu memfokuskan hanya pada informasi penting, mengabaikan yang tidak relevan. Masalah informasi yang ada karena bangunan di sepanjang jalan, banyak toko yang dilewati, kondisi jalan macet atau lancar, panjang jarak tempuh, dan cuaca hari itu. Abstraksi hanya diambil informasi yang mempengaruhi kecepatan sampai sekolah, kondisi jalan, jarak tempuh, dan cuaca. Abaikan detail. Abaikan detail seperti warna bangunan atau jumlah toko karena tidak berpengaruh pada waktu penuh. Oke, terima kasih ya. Oke. Jadi yang 4 komponen ketiga yaitu abstraksi. Pengertiannya adalah memfokuskan hanya pada informasi yang penting, ya. Saya ulang lagi, memfokuskan hanya pada informasi yang penting dan mengabaikan yang tidak penting atau tidak relevan. Oke. Contohnya apa? Nah, contohnya kita akan menentukan rute tercepat ke sekolah. Kalian kalau berangkat, rutenya gimana? Mau yang lama atau yang cepat? Yang cepat ya. Kemudian pada saat di perjalanan, itu ada informasi seperti warna bangunan di sepanjang jalannya. Kemudian banyaknya toko yang dilewati. Selanjutnya ada kondisi jalan yang macet atau lancar. Kemudian panjang jarak tempuh. Kemudian cuaca hari itu. Untuk abstraksinya apa kira-kira? Abstraksinya apa kira-kira? Abstraksinya adalah hanya ambil informasi yang mempengaruhi kecepatan sampai ke sekolah. Berarti apa? Kondisi jalan, kemudian jarak tempuh ya, jarak tempuh perjalanan kalian, kemudian cuaca ya. Kondisi jalan mempengaruhi ya? Ya. Misalkan ada jalan berlubang, kemudian kalian melewati, otomatis jadi macet, terlambat ya. Gitu ya. Kemudian ada jarak tempuh. Kemudian ada jarak tempuh. Oke. Selanjutnya ada cuaca. Kalian kalau misalkan hujan, otomatis ini enggak? Ya. Masuk enggak apa-apa? Oke ya. Cuaca ya, misalkan kalian sedang hujan, otomatis gimana?
Mempengaruhi enggak? Mempengaruhi ya, mempengaruhi rute tercepat kaliannya. Karena kenapa? Kalau cuaca becek, banjir ya. Banjir juga mempengaruhi ya. Jadi kita mencari rute yang lain. Itu sangat mempengaruhi. Kemudian yang tidak relevan yang mana? Yang tidak penting yang mana kira-kira? Yang warna bangunan sama yang toko yang dilewati. Apa? Warna bangunan atau banyak toko ya, jumlah toko ya. Kemudian apa lagi? Itu ya warna bangunannya. Warna bangunan penting nggak? Enggak ya, nggak penting ya. Kemudian jumlah toko, kalian perjalanan ngitung toko enggak ya? Nggak mungkin ya. Jadi itu tidak penting. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, lanjut. Algoritma. Ada yang ingin ini membacakan? Oke. Algoritma menyusun langkah-langkah logis dan terurut untuk menyelesaikan masalah. Masalah membuat mie instan. 1. Panaskan air 400 ml di panci. 2. Setelah mendidih, masukkan mie. 3. Tunggu 3 menit sambil diaduk. 4. Matikan kompor. 5. Tuang bumbu ke mangkuk. 6. Masukkan mie dan kuah ke dalam mangkuk. Aduk hingga bumbu merata. 8. Siap disantap. Oke, makasih ya. Jadi untuk yang keempat atau yang terakhir adalah algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah yang logis dan terurut untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya di sini membuat mie instan. Kalian pernah bikin mie enggak? Pernah. Pertama apa? Panaskan air, kemudian masukkan mie ya, dan seterusnya. Nah, ciri algoritma yang baik adalah urutan langkahnya jelas, tidak membingungkan, ya, dan bisa diikuti orang lain. Ya, itu ciri algoritma. Ada yang tanyakan? Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita akan bermain game ya. Silakan kalian buka Blockly Games. Silakan buka Blockly Games di Google kalian atau di HP kalian. Kemudian pilih yang Mesh ya. Pilih yang Mesh. Blockly Games. Ya. Ya, yang paling atas. Ya, yang paling atas. Blockly Games. Pilih yang Bentar. Yang mana, Pak? Bentar, saya contohkan ya. Yang ini, Pak. Tadun. Bentar, saya contohkan. Nah, pilih yang ini ya. Yang tanda kuning yang nomor 2. Mesh. Pilih yang Mesh. Jelek banget kalau di HP. Oke. Untuk caranya, nah ini ada perintahnya, ada move forward. Artinya apa? Maju ke depan. Oke, nah ini ada ininya ya, ada petunjuknya. Ini ada orang, kemudian kita akan menuju ke sini. Berarti perintahnya apa? Maju ke depan, artinya move forward. Kalau misalkan move forwardnya 1 kali gimana? Majunya cuma 1 kali ya. Jadi saya contohkan, misalkan 2 kali. Nah, seperti ini ya. Oke. Pak, HP kita terlalu cilik. Ya. Jadi move forward. Bisa nggak? Aku tidak bisa. Di drag ya. Nah. Di drag ya, caranya di drag ya. Udah? Ya, lanjut sampai selesaikan sampai level ke-5 ya. Selesaikan sampai level ke-5. Di next sih ngomong. Ini dipencet ininya, bergerak majunya. Bergerak majunya dipencet terus di drag gini. Iya.
Ya, lanjut. Ini bergerak majunya di ini. Di drag. Klik ini. Ini samping. Iya, di bawahnya ada 2. Kayak gitu. Move forward. Pak, yakin nggak bisa, Pak? Move forward. Klik yang ini bergerak maju. Di drag ke sini, ke kanan. Lanjut sampai level 5 ya. Ini diklik. Ini diklik bisa enggak? Nah. Bergerak majunya di drag sini ke bawah. Di drag. Aku tidak bisa. Menurut aku di 3 aku nggak bisa. Nah, gini nih. Terus gini Pak, digini-giniin terus. Nah, kalau udah run di program. Aku nggak bisa. Ya, ini kebanyakan. Terus gini. Run. Oke, kalau sudah kalian pencet run-nya, misalkan gini. Nah, misalkan kalian sudah menyusun move forward di sini, kemudian kalian jangan lupa untuk ini run untuk jalan. Diklik run-nya. Dipindahin. Coba buka lewat Google Chrome. Yang nggak bisa buka lewat Google Chrome. Kalau nabrak berarti ada yang salah. Ya, untuk perintahnya ada yang salah. Coba selesaikan sampai level 5 terlebih dahulu. Nah. Ya, sip. Oke, selesaikan sampai level 5. Waktunya 10 menit ya. Move forward atau bergerak maju. Oke, untuk caranya di drag ya. Kemudian klik run. Run program. Oke, gini ya. Kemudian nah, ini ada rintangannya ya. Ada lurus, kemudian belok kiri dan belok kanan. Berarti caranya gimana? Kita lurus terlebih dahulu, kemudian belok kiri dan lurus, kemudian belok kanan. Oke. Selesaikan sampai level 5. Sampai 5 ya. Oke. Nah, untuk kalau misalnya ada tulisan ini ya, you have berapa angka block left ya. Ini artinya dibatasi hanya beberapa saja yang boleh digunakan. Gitu ya. Nah, untuk ketiga seperti ini ya. Kita menggunakan repeat until. Udah selesai Pak, sampai level 5. Repeat until ya. Artinya apa? Kita akan mengulang untuk proses bergerak maju atau move forward. Oke ya, move forward. Oke. Bisa? Klik ini. Oh, berarti ada yang salah. Berarti coba lurus, belok kiri, ini langsung belok kanan. Berarti apa? Lihatnya ininya ya, lihatnya patokannya di ininya. Kalau misalkan ada yang belok kiri, nanti lurus, belok kiri, lurus gitu. Udah ini nggak jalan-jalan.
Ini dibatasin. Dibatasinnya maksudnya? Nah, nomor 3 seperti itu. Repeat until sama forward. Ya? Bisa ya? Oke. Nah, ini berarti gimana? Ini berarti lurus, belok kiri. Enggak. Ya, berarti ini diganti dulu. Move forward, terus belok kiri, terus lurus lagi, terus belok kanan. Nah, ya. Sesuai patokannya yang kuning-kuning ya, tujuannya. Bagaimana Pak? Ya Allah, ini ya. Terus, Bisa gitu. tuh, berarti ada yang salah. Kira-kira coba. Apa ya Allah? Oke. Ada yang sudah sampai? Level 5? Udah? Oke, sip. Banyak ya? Sampai 5 doang, Pak. Iya, sampai 5. Sudah banyak ya yang level 5 ya? Oh, sampai 5. Oh, sampai 5, aku udah nyampe 6. Aku udah nyampe 10. Salah. Udah aku udah nyampe. Oke, waktu 4 menit lagi. Waktu 4 menit lagi. Kalau misalkan belum selesai, nanti kalian bisa belajar di rumah ya untuk menyelesaikan itu. Nah, tujuan dari game itu apa? Itu melatih berpikir komputasional ya. Jadi tadi ada lurus, kemudian ada yang belok kiri. Nah, untuk belok kirinya caranya gimana? Nah, caranya yaitu turn left, kemudian lurus lagi dengan cara move forward. Ya, bergerak maju. Oke, 4 menit lagi. Nggak tahu lah Pak. Mbak nggak tahu yang Ya. yang 6 gimana? Lebih susah ya. Nih. Nah, ini yang 4 ya. Yang 4 caranya repeat until, kemudian move forward ke depan, kemudian kita belok kiri, move forward lagi, belok kanan, turn right. Ini yang keempat ya, step keempat. Silakan kalian bisa tirukan bagi yang belum. Iya. Yes. Nah, ini untuk yang level 5 ya. Level 5, pertama kita lurus dulu 2 kali, move forward 2 kali, kemudian belok kiri, kemudian kita repeat until, atau kita mengulang sampai move forward. Berarti mengulang-ulang terus bergerak majunya. Ya, itu level 5. Oke, silakan. Oke ya, sudah ya, waktu sudah habis. Oke, bagi yang belum nanti kalian bisa teruskan di rumah untuk belajar ya, berpikir komputasional. Oke ya, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya, pernah nggak kamu buka YouTube atau TikTok? Pernah, sering ya? Kemudian seolah-olah tahu video apa yang ingin kita tonton selanjutnya. Ya. Kalian sering nontonnya apa? YouTube. Streaming. Oke ya. Kemudian tontonan selanjutnya itu persis ya seperti itu ya. Kalau misalkan nonton bola, berarti nanti selanjutnya direkomendasikan bola ya. Menurut kalian bagaimana itu bisa terjadi? Karena AI itu belajar dari
pola kita. AI belajar dari suatu pola ya, suatu pola. Misalkan kita nonton apa, kemudian AI akan membuat ini apa namanya data ya, kemudian akan menghasilkan video selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kecerdasan artifisial atau AI. Nah, pengertiannya adalah sistem atau mesin yang meniru kecerdasan manusia untuk melakukan tugas seperti persepsi visual, penglihatan mata, kemudian pengenalan suara, pengambilan keputusan dan terjemahan bahasa. Oke, untuk sejarah singkatnya, AI diperkenalkan pada tahun 1956 oleh John McCarthy. Ya. Pengenalan suara kira-kira apa? Ada yang tahu? Soal pengenalan suara AI. Gini, contohnya Siri, tahu Siri? Yang pakai iPhone? Ya, Siri. Kemudian kalau yang Android apa? Ya, gitu ya, Google Asistennya, kayak gitu ya. Nah, itu merupakan contoh dari AI atau kecerdasan artifisial. Nah, kita akan lihat prinsip cara kerja AI. Ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat. Nah, sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Nah, pada kegiatan ini, kalian akan diprogram melatih AI untuk mengidentifikasi apakah itu ikan atau sampah. Oke, kita bantu ya. Kita bantu apakah itu merupakan ikan atau sampah. Oke, perkenalan AI. Oke. Nah, AI ini tidak tahu. Nah, tetapi ia dapat memproses gambar dan mengidentifikasi polanya. Kita bantu untuk mengidentifikasi. Nah, gunakan tombol ini untuk menandai bahwa ini ikan atau tidak. Ini ikan apa tidak? Ikan. Ini? Ikan. Oke. Tidak. 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 Nah, kita akan melatih sejumlah 10 ya. Contohnya 10 dulu ya. Ini ikan apa enggak? Tidak. Nih? Tidak. 7, 8. Tidak. Ikan. Oke. Nah, kita coba. Berarti kan nanti ada 10 ya, 10 data yang kita lakukan untuk melatih bahwa apakah benda ini termasuk ikan atau tidak. Oke, kita coba lanjutkan ya. Nah, selanjutnya kita akan tes apakah ini merupakan ikan atau tidak. Nah, kita coba. Nih, lolos. Nah, tadi ada yang lolos ya. Nah, ini lolos. Karpu ikan. Kira-kira kenapa? Kenapa ada yang lolos? Karena belum. Jadi kan AI kan mengenali suatu pola ya. Nah, itu ada yang lolos. Kira-kira kenapa? Nah, ada yang belum diidentifikasi ya. Jadi si AI ini masih bingung. Apakah benda itu merupakan ikan? Karena tadi datanya ada berapa? 10. Karena ada 10. Sedikit ya. Nah,
Berarti tingkat keakurasinya belum ini ya, belum sempurna ya. Namun jika kita latih misalkan lebih banyak lagi, kira-kira gimana? Mungkin AI bakal lancar. Supaya lebih banyak lagi ya. Oke, benar. Oke, ini ikan apa bukan? Ini? Ini? Nih? Oke, 80%. Benar. Kita coba sampai 20 ya. Kita melatih AI mengenali pola apakah termasuk ikan atau bukan. Oke, udah ya 20 ya. Kita coba. Pernah ada ya? Ya nanti rodanya lolos. Nah, lolos nggak? Ah, enggak ya. Tadi kan lolos ya. Nah, anda lolos. Bukan. Nah. Oke. Jadi AI itu belajar dari data ya. Semakin datanya kita banyak, maka AI akan mengenali atau mengidentifikasi bahwa ikan atau bukan, barang tersebut ikan atau bukan. Itu kenapa lolos? Kenapa lolos? Belum diidentifikasi ya. Jadi kalau ada yang lolos berarti belum diidentifikasi. Oke. Jadi prinsipnya AI itu dapat mengenali suatu pola dengan belajar data ya. Semakin datanya banyak, semakin AI dapat mengidentifikasi. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke, udah ya. Kita lanjut ke materi. Nah, bagaimana AI bekerja? Pertama, kita memasukkan data ya, tadi ya. Memasukkan data seperti suatu pertanyaan. Kalian pernah menggunakan ChatGPT? Nah, sering ya. Nah, itu kita bisa mengajukan suatu pertanyaan. Kemudian kita bisa juga memasukkan perintah suara. Ya, kalian pernah nyoba nggak menggunakan suara? Pernah ya? Pernah. Kemudian teks dan gambar. Nah, kemudian kita melakukan proses atau pelatihan data. Seperti tadi ya, kita melatih data apakah benda tersebut ikan atau bukan. Tadi datanya ada berapa? Yang terakhir? 20. Oke ya. Kalau misalkan datanya lebih banyak, itu AI dapat mengidentifikasi supaya akurasinya lebih akurat. Kemudian untuk outputnya atau luarannya seperti keputusan hasil karya seni, kita bisa menghasilkan prediksi dan saran. Ya, ini AI bekerja. Kemudian, nah ini perbandingan AI dan kecerdasan manusia. Oke, kita lihat AI tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti sebuah instruksi. Kalau manusia memiliki perasaan enggak? Punya. Nah, itu ya perbedaannya. Kemudian AI belajar dari data yang kita berikan. Nah, kalau manusia kita bisa belajar lebih banyak ya. Kita tidak tergantung data yang kita berikan. Kemudian hanya memahami hal yang ada di dalam data. Seperti tadi ya, kita datanya ada 20. Nah, kalau misalkan datanya ada yang tidak dikenali gimana? Lolos, akan lolos ya. Nah, itu hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka atau pola. Oke. Kalau manusia kita dapat membuat keputusan dengan pertimbangan emosi ya.
Bagaimana AI bekerja? Nah, ini seperti anak sekolah mengumpulkan data, membuka buku pelajaran, membaca buku pelajaran, kemudian belajar dari suatu pola dengan berlatih soal dan kalian bisa memberikan jawaban. Contohnya e-commerce, Tokopedia. Nah, jenis AI. Nah, ini ya yang tadi bingung ya. Ada ANI, Artificial Narrow Intelligence, yaitu AI yang jago hanya di satu bidang. ANI hanya di satu bidang. Oke ya. Contohnya Google Translate. Kemudian AGI memiliki kecerdasan setingkat manusia. Kalau ASI itu lebih dari manusia. Ya, super intelligence. Aku kira itu artificial social intelligence. Bukannya. Jadi artificial super, paling super ya. Itu ASI. Nah, penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari untuk pendidikan membuat soal ya tadi ya. Kemudian bidang kesehatan dapat mendeteksi penyakit. Kemudian bisnis dapat merekomendasikan produk ya. Kemudian ada kebudayaan melestarikan batik melalui digital. Ya, mengerjakan LKPD. Silakan kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah dibagi kemarin ya. Oke, silakan langsung berkelompok. Kemudian dikerjakan ininya, LKPD-nya. Oke, ini kelompok berapa? 1. Oke. Ngapa bergelombor apa pak? Bergelombor. Ya, silakan ya. Bergerombol ya. Nih. Itu lembar jawabnya. Nah, ini untuk mengetahuinya. Di sini jawabannya di sini. Hah? Iya, jawab apa? Oke, silakan dikerjakan. Kalian bisa melihat ini ya aturan pembelajarannya. Oke. Kerjakan LKPD secara berkelompok, kemudian gunakan bahasa yang sopan. Boleh. Kemudian diskusikan soal bersama, kemudian jangan menyalin jawaban dari kelompok lain dan gunakan sumber belajar seperti buku, internet. Kalian bisa menggunakan internet, materi dari guru atau yang lainnya. Kemudian serahkan LKPD yang sudah selesai. Ketika sudah selesai. Nama siswa ya. Oke. Silakan. Jawabnya di sana apa di sini? Iya. Iya. Silakan kalian bisa memanfaatkan AI ya. Kalian bisa memanfaatkan AI supaya lebih cepat. Aku lagi tulis kelompok. Oke, silakan kalian bagi tugas. Ada yang menulis, ada yang mencari. Oke, ada yang presentasi juga nanti. Yang ini di sini apa di sini? Di sini. Ini jawabannya di sini. Alamak, ini boleh nggak? Di sini nggak apa? Oke. Silakan dibagi tugasnya ya. Ada yang mencari, ada yang presentasi, ada yang ini. Manfaatkan AI nggak apa-apa.
Ya? Ini kan dari sini. Ya. Sampai sini. Yang kolomnya juga harus di sini. Ditulis aja nggak apa-apa. Kalau yang Apanya? ini itu belum jawabannya. Benar. Kalau jawabannya di sini boleh jawabannya. Di sini nggak apa-apa, langsung nggak usah di kotak-kotak, nggak apa-apa, langsung jawabannya aja. Gimana? Mas Pak, ini semua. Ya. Ini nanti ininya Enggak, langsung ini kerjakan aja, itu ada pertanyaannya. pertanyaan ditulis nggak Pak? Langsung jawabannya aja, langsung jawabannya aja. Oh, pertanyaan. Iya. Itu ada pertanyaannya ya. Iya Pak, ya Pak. Iya. Ini dulu. Silakan kerjakan pertanyaannya. Ini juga apa di kotak-kotak? Gak usah, nggak apa-apa, langsung jawabannya aja. Ayo kita. Gak harus di kotak, nggak apa-apa. Oke, silakan manfaatkan EA ya, nggak apa-apa ya. Silakan bagi tugas. Ya, ada yang mencari di yang lain. Aku juga dukung nggak dukung nggak? Lanjut. Oke. Sabar Amanda ya ampun. Bukan Amanda dong. Pipi. Aku dibully. Ayo tadi belum masuk. Ini nanti perwakilan maju ya, presentasi ya, yang udah. Ya perwakilan aja nggak apa-apa. Satu orang doang. Enggak, perwakilan satu kelompok. Perwakilan satu kelompok nggak apa-apa. Satu kelompok. Ya satu ini aja. Satu orang kan Ya dua nanti maju ke depan. Iya. kita. Perwakilan aja. Ini. Oke, yang Aku tulisin. Kalau ada lagi sini kok. Dibully Pak. oh, jangan saling membuli ya, kita iya. Saling bekerja sama ya, oke? Dibagi tugasnya masing-masing, nggak apa-apa. Oke, ada yang sudah?
Oke. Ini balik aman mencari barang Ya, waktu tinggal bentar lagi ya. Ini nomor 1 dulu dong. Terus kesimpulan pembukaan pertemuan antara kesimpulannya adalah ini sangat penting karena berpikir membuat yang komputasional titik 2. Oke, bentar lagi selesai ini. Oke ya. Ada yang sudah? belum sebentar Pak Oke, udah selesai. belum Pak satu lagi belum ini aja Terakhir. Gitu ya. Ya, oke, silakan kelompok ini presentasikan hasil di depan, presentasikan. Satu orang aja. 2 orang apa? Yuk. Ya. Oke, yang lain dengerin ya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita mau presentasikan diskusi kita tentang apa berpikir secara komputasional. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Zaskia. nama aku Kalista. Langsung dimulai aja di yang ini. Yang soal pertama decomposition. Contoh masalahnya adalah menyiapkan makan malam. Langkah penyelesaiannya itu bagi tugas. Ada yang masak nasi, goreng ayam, sama buat sayur. Terus yang kedua pattern recognition. Contoh masalahnya adalah berangkat sekolah. Terus langkah penyelesaiannya itu lihat pola macet dan pilih waktu yang lancar. Yang ketiga abstraction. Contoh masalahnya kita lagi cari rute di Google Maps.
Langkah penyelesaiannya fokus ke jarak dan waktu, abaikan info lain. Yang keempat, algoritma. Contoh masalahnya membuat teh. Langkah penyelesaiannya panaskan air, masukkan teh, tambahkan gula. Terus yang tadi kasus AI. Yang pertama, langkah berpikir komputasional. Apa yang digunakan dalam kasus ini? Yang digunakan dalam kasus ini adalah pattern recognition. Terus yang kedua, jenis AI apa yang digunakan? Jenis AI yang digunakan adalah machine learning. Terus yang ketiga, sebutkan satu manfaat dan satu resiko di sistem ini. Manfaatnya itu memudahkan cari barang, resikonya itu privasi datanya terganggu. Kesimpulan kelompok kami tentang pembelajaran kali ini adalah berpikir komputasional membantu AI bekerja teratur dan efisien. Oke, sudah. Oke, silakan tepuk tangan. Oke, bagusnya jawabannya ya. Oke, silakan udah kembali. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulin ya. Udah semua kan ya? Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Oke. Sudah selesai kan? Ya. Sudah selesai kan? Ya. Ya. Oke. Sudah selesai ya? Sudah selesai semua ya? Sudah selesai? Ya? Oke. Sudah selesai semua ya kelompoknya ya? Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan asesmen akhir ya. Asesmen akhir kahot. Kahot lagi, Pak. Ya. Kahot. Silakan kembalikan dulu tempat kalian. Oke. Ya, main lagi untuk asesmen akhir. Bentar, Pak. Ya. Silakan kalian scan untuk asesmen akhir. Oke, silakan scan. Atau kalian bisa menggunakan PIN 759553. Sudah. Nanti untuk asesmen akhir kita hanya melakukan soal sebanyak 5 ya. 5 aja ya. Oke. Nanti soal yang lain kita skip. Sampai 5 aja, nanti kita yang lainnya skip ya. Sudah semua? Ada yang belum? Sudah? Oke, kita hanya melakukan soal sampai 5. Oke, yuk kerjakan. 3, 2, 1. Yang pertama, langkah-langkah berpikir komputasional yang benar adalah ayo, yang tadi. Oke, dekomposisi ya. Pattern recognition, abstraction dan algoritma. Skor yang pertama, Kaira. Oke, lanjut kedua.
algoritma yang baik harus yuk. Sudah? Nah, benar semua ya. Oke, lanjut. Skornya. Amanda yang pertama. Benar atau salah? Dekomposisi menggabungkan semua tugas menjadi satu. Menggabungkan semua tugas menjadi satu. Benar apa salah? Oke, salah ya. Oke, lanjut. Natalia yang pertama. Jenis AI yang memiliki kecerdasan setara manusia. Tadi apa? Yang setara manusia. Ya. Ayo. Nah, Agi ya. Yang setara manusia itu Agi. Super itu loh. Oke, soal terakhir ya. Soal terakhir. Diperkenalkan tahun berapa AI itu? Oke, benar semua ya. Nah, untuk juara pertama yaitu Khaira. Khaira mana? Oke, juara kedua Zaskia, juara ketiga Ainun, juara keempat Yulis dan Lulu. Oke ya, kita sudah melakukan asesmen akhir. Nah, kemudian kita akan melakukan refleksi. Nah, nanti untuk refleksinya nanti saya share linknya, nanti saya share ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelas akan membagikan ke yang lain. Nah, untuk kesimpulannya kita sudah belajar apa hari ini? Berpikir komputasional, yaitu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Dekomposisi, pattern recognition, abstraction, dan algoritma. Kemudian kita sudah belajar apa lagi? AI. AI apa AI? Teknologi yang meniru kecerdasan manusia. Kemudian ada prinsip kerja AI ya, yang tadi ya, dengan menggunakan membaca data ya, suatu data. Kemudian jenis AI apa aja? Tadi Ani, Agi, Asi ya. Kemudian untuk belajar selanjutnya atau rencana tindak lanjut selanjutnya, kita akan belajar menjelaskan konsep dasar KA ya, menjelaskan konsep dasar AI dan peran prompt. Kemudian selanjutnya kita akan belajar menghasilkan sebuah konten dengan berbasis AI. Nanti kita akan belajar membuat konten. Kemudian menyusun prompt yang efektif, jelas, dan sesuai konteks. Oke, sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan? Yang ditanyakan? Tidak. Ya, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih ya untuk semuanya ya. Oke.